diri sini sebelum besok di akhirat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalian menghisablah pada diri sendiri sebelum besok kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sekali-sekali meneliti wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Ayuhibbu ahadukum ayyakula ma akhihi maitan fakaritum. Ini adalah beberapa tips kiat-kiat dalam menjaga tali persaudaraan. Saling berbuat baik, kemudian tidak mencela atau tidak merendahkan, kemudian yang ketiga tidak saling yang kedua tidak merendahkan, yang ketiga tidak mencela, yang keempat tidak memanggil dengan panggilan atau julukan yang jelek yang saudara kita atau teman kita tidak senang dengannya, yang kelima tidak memperbesar prasangka, apalagi prasangka jelek kepada saudara kita, kemudian yang keenam, kita berusaha untuk tidak mencari-cari kesalahan saudara kita. Yang ketujuh, tidak menggunjing, tidak kasani, tidak menggibah kekurangan saudara kita. Maka kalau ini bisa kita wujudkan, Bapak Ibu sekalian, persaudaraan dan persahabatan ini akan terus langgeng. Pertemanan Bapak Ibu sekalian tidak hanya di dunia, bahkan il jannah. Itu antil jannah, seperti itu. Sampai ke surga persaudaraan ini bisa tetap terjalin, bisa tetap berkomunikasi asal di dunia ini kita melakukan hal-hal baik, hal-hal yang tentunya menjadikan kita menjadi calon-calon ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu untuk memperkuat persaudaraan ini dalam tema pagi hari ini adalah dengan cara bermaafan. Kalau kita melihat firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Engkau salinglah memaafkan. Khudhil afwa itu ambillah maaf. Maksudnya salinglah memaafkan. Orang yang salah bisa meminta maaf, yang diminta maaf juga menerima maaf dari orang yang salah. Saling memaafkan. Wa'mur bil urfi, dan kalian saling perintah pada kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang berbuat bodoh. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang telah Allah berikan suatu petunjuk, Allah menunjukkan bahwasanya salinglah bermaaf-maafan. Kemudian kok ada orang yang mana saudaranya berbuat salah pada kita, jangan dimaafin. Dia itu sudah membuat kesalahan yang fatal. Wah ini. Kemudian masa kamu udah dilukai seperti itu, kamu diomong seperti itu, mau minta maaf? Murah sekali kamu, rendah sekali kamu di mata dia nanti. Jangan, pokoknya jangan diterima maafnya. Ini adalah omongan orang yang, mohon maaf, bodoh kata Allah. Wa'rid 'anil jahilin. Allah memerintahkan untuk saling bermaaf. Kalau dia malah nggak mau memaafkan kepada saudaranya, maka kita palingkan pendengaran kita dari omongan-omongan tersebut. Apapun kesalahan-kesalahan saudara kita, kekurangan-kekurangan saudara kita, kesalahan-kesalahan saudara kita, maka kita sebagai sesama manusia kita bisa memaklumi, kemudian kita bisa melonggarkan hati kita. Hati kita jangan sampai sempit, Bapak Ibu sekalian. Kemudian jangan sampai kita memaafkan kalah dengan egonya. Saya nggak mau datang duluan, pokoknya dia dulu yang datang ke saya, baru saya maafkan, misalnya seperti itu. Jadi jangan. Karena apa? Buang semua hal-hal yang seperti itu. Egonya kita taruh dulu, kemudian hati yang sempit kita buka seluas-luasnya. Ingatlah bahwasanya keutamaan saling bermaafkan juga termasuk perintah Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199 tersebut. Allah memerintahkan supaya saling bermaafkan, maka kita lakukan hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW qala, "Man naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Hadis riwayat Muslim, di mana Rasulullah telah menjelaskan sedekah tidak akan mengurangi harta. Ini sebenarnya bagian. Sedekah kita berbagi kepada orang lain, kita memberikan sesuatu kepada orang lain dengan keluarnya harta kita, itu tidak mengurangi harta.
Karena Allah akan mengganti yang lebih baik, Allah mengganti yang lebih barokah lagi. Ibarat sumur, kalau sumur airnya terus diambil Bapak Ibu sekalian, sumur itu airnya akan terus terisi dan airnya dalam keadaan bersih. Kalau sumur tersebut airnya tidak pernah diambil, Bapak Ibu pernah lihat sumur yang airnya pernah diambil penuh dengan kotoran. Ya, bahkan air itu sumur yang tidak bermanfaat, dalam sumurnya penuh dengan kotoran. Begitulah harta kita. Ketika harta kita tidak kita keluarkan, tidak kita lakukan berbagi kepada orang lain, kita memberikan nafkah kepada sabilillah, kepada agama, kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada para fakir miskin dan lain sebagainya, kita melakukan hal itu, maka harta kita tidak akan berkurang. Rasulullah dalam hadis yang kemudian berikutnya, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Dan Allah tidak akan menambah kepada seseorang yang pemaaf kecuali menambah kemuliaannya. Jadi orang yang pemaaf ini Bapak Ibu sekalian, kamu kok sudah disakiti oleh si A, kok mau kamu maafin, rendah banget kamu. Bukan. Justru dengan kita menjadi orang yang pemaaf itu kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Sudah disakiti seperti apa sama saudara kita, tapi kita masih memaafkan. Kita bukan menjadi orang yang rendah, tapi menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Allah menambah kemuliaannya. Kemudian yang berikutnya, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tidaklah seseorang yang tawadhu. Tawadhu itu adalah anda pasor kalau kata orang Jawa. Kalau kata kita ini rendah hati. Rendah hati, Pak. Kita memiliki kemampuan apa, kita memiliki harta seperti apa, tapi tetap mau bergaul dengan saudara-saudara kita pada umumnya. Mau berteman dengan teman kita dari berbagai lapisan masyarakat dan berbagai keadaan ekonomi, Pak. Jangan kok mentang-mentang kita sudah punya suatu kursi misalnya gitu, punya jabatan tertentu, kemudian lupa dengan teman lama. Padahal tawadhu, rendah hati, itu tidak menjadikan kita hina di hadapan manusia. Meskipun kita sudah memiliki kekayaan yang banyak, memiliki jabatan di dunia, kita mau bergaul dengan teman-teman kita yang keadaannya mungkin, mohon maaf, ekonominya belum baik dan sebagainya, kita tetap rendah hati, Pak. Itu tidak menjadikan kita hina. Bahkan illa rafa'ahullah, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Jadi jangan sampai persaudaraan ini, Pak, dibatasi tembok ekonomi, tembok jabatan dan sebagainya. Itu jangan. Ya. Jadi itu semua dihilangkan Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya persaudaraan, persahabatan dan pertemanan tetap bisa terjalin. Dan hal itu tidak menjadikan kita hina sekali lagi. Justru malah meningkatkan derajat kita insya Allah dan meningkatkan derajat kita di mata manusia. Tentunya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian di dalam hadis riwayat Bukhari kembali tentang persahabatan dan pertemanan dan saling bermaafan tentunya di sini. Karena tadi kan dengan saling bermaafannya yang kita ambil tema di sini. Rasulullah SAW bersabda, "Afdhul iman as-sabru was-samahah." Lebih utamanya keimanan seseorang adalah memiliki rasa yang sabar, was-samahah, dan orang yang berlapang dada atau mudah memberikan maaf pada saudara kita. Jadi orang yang memiliki keimanan yang utama di antaranya adalah orang yang ketika mendapatkan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena isinya itu adalah ujian Allah menggariskan dalam surat Al-Baqarah, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah zat kurang itu ya, tambahin air aja Pak ya. Yang menjadi penguji yang mana yang paling baik. Ya. Karena hidup ini bisa ujian, bahkan hidup ini juga terkadang ada fitnah. Rasulullah telah bersabda dalam hadis dari Abu Daud, "La taqwa minad dunya illa bala'u wa fitnatun." Tidak tersisa dari setiap kehidupan dunia kecuali isinya adalah cobaan-cobaan dan fitnahan-fitnahan. Maka Mbak Fitri disemuain, nggak usah sepenuhnya piring aja. Kalau kopi bikin kelamaan nanti Pak. Latar belakang ya kita lanjutkan.